Shalom, selamat malam semua. Terima kasih Tuhan berikan kita waktu. Terima kasih buat Pak Gembala karena kami rombongan ada di sini hari ini. Ada yang kami dari New York juga baru datang. Baik, ayo kita buka pertama Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Saudara nggak main-main kalau Bapak berkata seperti ini. Saya ulangi lagi. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Semuanya dapat teguran. Tetapi siapa yang mau bermegah? Nah, ini yang Bapak cari. Nggak main-main. Siapa yang mau bermegah? Biarlah bermegah karena yang berikut. Yang apa? Bukan mobil kita Mercedes yang baru. Bukan gaji kita setahun sekian ratus ribu dolar. Bukan. Bukan anak-anak kita hebat lulusan ini, lulusan itu. Bukan. Tapi kalau kita mau bermegah, bermegahlah bahwa kita, saya ganti kata yaitu kita, bahwa kita bagaimana? Ayo baca bagaimana? Memahami dan mengenal Tuhan. Anak-anak muda, youth, luar biasa. Hari ini saya melihat anak-anak muda hebat, termasuk anak-anak kecil tadi, Pak kesini. Biarlah saudara sejak masa muda pun ngerti. Kalau kita mau bermegah bukan karena orang tuaku kaya, aku sekolah di ini di itu, tidak. Tapi bermegah karena kita semua memahami dan apa? Mengenal Tuhan. Amin. Yes. Itu luar biasa. Ya, kalau tepuk tangan dong sama Gembala sendiri. Ini yang Bapak cari. Amin. Yes. Bermegah bahwa kita memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan. Terus bahwa akulah Yahweh, dialah Tuhan kita yang menunjukkan satu kasih setia. Nah ini dia. 2 keadilan. 3 apa? Kebenaran di bumi. Ini 3 yang luar biasa. Jadi Papa kita itu sangat tidak suka orang tidak adil. Sangat tidak suka. Ya. Yang bagian multimedia di mana? Di situ. Oh, Di belakang. ada bahasa Inggris amplified tidak? Ayat ini. Apa? Enggak ada, apa yang ada? Oke. Sungguh, lihat itu. Sungguh. Berapa hal yang Papa sukai? Ayo baca. Sungguh, kalimat terakhir. Berapa hal? Oh, bisa diganti ya. For I delight in these things. Apa itu? Yaitu tadi. Memahami, mengenal Papa kita, melakukan kebenaran, keadilan di bumi, menyatakan kasih setia Tuhan. Di kita baca, for I delight in these things. This is the Lord's declaration. Oke, saya baca dari atas. This is what the Lord says. The wise must not boast in his wisdom. The mighty must not boast in his might. The rich must not boast in his riches, but the one who boasts should boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, showing faithful love, justice, and righteousness on the earth. For I delight in these things. This is the Lord's declaration. Amen. Maaf, jangan pernah sekali-kali kita menunjukkan aku rajin ke gereja Tuhan. Bertahun-tahun minggu aku nggak pernah absen. Itu baik. Tapi bukan itu yang Papa ingin kita bangga. Amin. Tuhan, aku kalau doa 8 jam selesai. Yang lain kalah cuma 30 menit. Bukan itu. Tuhan, aku hafal ayat Alkitab lu. Enggak. Renungkan keadilan. Terima kasih Pak Gembala bersama istri membawa kita di New Jersey berdoa untuk Indonesia.
Kita bukan doa untuk Ahok. Seluruh dunia, saudara, memang ini luar biasa. Di negara mana saja, catat ya, di negara mana saja belum pernah terjadi peristiwa ini. Contoh, kalau di Ekuador misalnya, atau di Brasil, kan banyak demo, banyak kejadian juga. Tapi yang ribut yang negara itu sendiri. Ya betul tidak? Amerika waktu ributnya Trump menang, semua ribut, yang ribut ya Amerika saja. Nggak pernah negara lain ikut ribut. Lo ngerti nggak maksudnya? Kita harus tahu bahwa ini ada something. Amen. Kalau nggak mungkin. Yes. Ngapain jutaan orang bawa lilin kemana-mana? Ini luar biasa. Berarti lagi sekali bukan masalah Ahoknya, tapi saudara kita yang satu ini hebat benar. Sampai favor of God mempengaruhi jutaan orang di dunia. Wow. Betul nggak? 96 negara, 93 kota di Indonesia, terima kasih. 93 kota di Indonesia dan 16 negara. Wow. Itu masuk di YouTube, masuk di sosial media. Siapa orang ini? Hari ini Yusuf Kala sedang pidato di Oxford di Inggris. Tapi di demo. Belum. Sudah belum ya? Belum. Belum. Oke. Bayangin. Nah, temanya jelas. Muslim moderate. Tapi di demo tadi saya baca. Hebat. Pokoknya belum pernah ada. Ini baru satu. Kita belum tahu Tuhan akan urusan apa dengan Ahok nanti. Tapi yang penting kita harus sadar ada sesuatu di luar. Amen. Yes. Pada seluruh dunia loh kan. Sampai Franklin Graham, anaknya Dr. Billy Graham, bisa berapa kali dia posting apa yang dia ungkapkan. Itu luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang berkata, Tuhan mana saya aku sanggup jadi seperti Yesus, ada contohnya Ahok, awas membantah lagi. Loh, betul nggak? Ahok kan kayak kita. Itu orang luar biasa. Waktu dia diadili, disalahkan, istri saya bilang, aduh kenapa saya nggak mau berhenti aja, serahkan sudah, orang nggak mau kamu urus kok. Ada pernah berpikir itu nggak kira-kira? Iya toh, untuk apa belain orang kayak begitu? Betul juga loh, waktu istri saya ngomong begitu. Istrinya bukan orang Indonesia, warga negara Indonesia, ada warga negara Kanada. Tapi waktu Ahok diadili, pengadilan pertama itu 13 Desember pas ulang tahun dia. Dia nangis, saya bilang, ini ulang tahun kok nangis kamu? Betul, dia ngikutin, aduh sampai nangis. Waktu Ahok di penjara itu nangis lagi dia. Ternyata gak cuma istri saya, banyak orang. Termasuk saudara di New Jersey juga. Dan ini luar biasa. Ada juga. Oke. Lu bener loh. Nggak cuma yang cewek, yang cowok juga. Iya. Anak-anak juga lihat dia disuruh media. Anak-anak. Jangan begitu dong. Begitu Itulah. Terus lihat yang postingan itu, yang ibu-ibu pakai jilbab merah nangisin fotonya sampai ya ampun. Kok bisa itu? Betul nggak itu? Kok kita pikir ada apa dengan orang ini? Nah maka itu dia melakukan itu. Ingat, tiap kali dia buat sesuatu, Ahok buat sesuatu, dia ngomong seperti saya ini. Aku nyatakan keadilan. Loh betul tidak? Aku nyatakan keadilan. Aku nggak bisa lihat pejabat-pejabat itu yang makan uang rakyat buat orang susah. Karena ayat ini dia pakai. Jadi kalau Ahok cuma sekedar Kristen yang aktif ke gereja, tapi tidak tahu Yeremia 9:23-24, pasti bilang, ya udah kalau kamu nggak mau, ya udah apa enak-enak saja. Loh betul tidak? Tapi karena dia tahu. Maka itu sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu, Ahok adalah pejabat negara pertama yang selalu ngomong ini. Aku tunduk pada konstitusi. Selalu begitu. Aku tunduk, ini hukum tertinggi negara. Kedua,
Aku hormati sumpah jabatan. Yeah. Nanti kalau saya pernah ngikuti dia marah-marah kepada pegawai negeri yang Islam jilbaban, percuma kamu. Wih, kaget tuh. Dia itu berani sekali, betul nggak saudara? Percuma kamu sembahyang, percuma kamu agamawi, tapi kamu korupsi, kamu melanggar sumpah jabatanmu. Kalau bukan Tuhan yang, kalau bukan karena dia kenal firman ini, dia nggak berani lu ngomong seperti ini. Sudah berapa banyak pejabat Kristen? Lihat di daerah Manado, Minasa, Sulawesi Utara, daerah Tapanuli Batak, daerah Ambon, daerah Papua, Maluku, NTT, pejabat-pejabat Kristen. Kan banyak kalau dipikir di Indonesia. Bupati-bupati Kristen kan banyak. Tapi kenapa nggak ada yang seperti Ahok? Karena dia tahu firman ini. Amen. Maka itu mari mulai hari ini, jangan cuma tunjukkan aku Kristen setia, aku rajin. Kalau nggak ada aku gereja itu nggak jadi. Sombong amat lu. Kalau ada yang ngomong begitu, usir aja, itu orang kurang ajar. Betul nggak? Berarti Tuhan kalah dengan dia dong. Nggak bisa. Pernah dengar nggak ada orang kaya sehebat itu ngomong di gereja? Ngawur aja. Yang dia cari bukan kesombongan kita atas kekayaan kita. Baca baik ayat. Yang kita harus banggakan, bos, kata bagus, karena kita mengenal dia, memahami dia, menyatakan keadilan di bumi. Itu yang Papa cari dalam hidup kita. Maka kita nggak boleh main. Saya mau tanya begini kepada saudara. Menurut saudara, dengar ya? Menurut saudara, kita perlu Tuhan atau Tuhan perlu kita? Kita perlu Tuhan. Nah, itu umum. Tapi itu salah. Loh, atau bukan salah. Loh, kok bisa salah? Begini. Menurut saudara, banyak atau sedikit orang nggak percaya Tuhan, bukan orang benci Tuhan, tapi hidupnya sukses? Banyak. Nah, ayo jawab, banyak atau sedikit? Itu dia. Ternyata manusia bisa tidak perlu Tuhan dan dia sukses. Tapi Tuhan tanpa gerejanya dia gagal. Ini yang kita harus tahu. Ayo kita buka ayatnya. Amos 3 ayat 7. Ini mengagetkan saya dapat firman ini tahun 78 yang lalu. Maka itu maaf kalau saudara yang sudah lama kenal saya akan tahu. Saya sebelum kenal Pak Ferry, kenal papanya dulu, Bapak Yuritasi. Dalam pelayanan, ini orang senior di Indonesia, sangat disukai, sangat dihormati. Salah satu gereja yang dilayani lalu diserahkan ke orang lain, itu gereja GBI Basilia yang ada di kota mana? GBI Basilia itu di mana? Ya Menteng, terus cabang gede sekarang di Serpong. Ya, nah, itu cikal bakalnya dari papanya gembala saudara. Wow. Luar biasa. Nah, Pak, dari kenal saya, Pak, mengapa hidup saya beda dengan banyak hamba Tuhan yang sudah kenal? Maaf dalam tanda kutip, karena saya tahu firman. Bahwa Papa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa kita, dia nggak bisa apa-apa. Dia sungguh. Sedikit sekali firman Tuhan ada didahului kata sungguh, sulit, certain. Berarti ini serius. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada siapa? Baca, siapa hamba-hambanya? Kita. Sungguh. Coba bahasa Inggrisnya. Ini mengagetkan. Indeed, the Lord God does nothing. Apa kata lain? Tidak berbuat sesuatu, does nothing. Apa kata lain? Does nothing. Males, kurang kuat. Tidak berbuat sesuatu. Nggak usah takut salah. Mati, nganggur, betul. Lebih tajam lagi. Malas, nganggur, diam, bukan. EGP, emang kau pikirin. Betul, oke, itu bahasa gaul EGP. Enggak apa-apa, ayo mikir yang lain. Ini serius, saudara. Indeed,
The Lord God does nothing without revealing His counsel to His servants. Saya nggak usah baca para nabinya. Apa? Nggak punya kuasa. Boleh saya ganti kata gagal. Ya. Gagal. Suara saya nangis pertama saya baca ini. Ini tahun 78. Saya bilang, Tuhan serius ini? Nggak main-main. Oke, dengarkan. Di dunia dan alam semesta ini, universe, ada berapa kekuatan? Coba jawab, ada berapa kekuatan di dunia dan universe ini, alam semesta? Banyak. Enggak dong. Ayo, bukan. Cepetan, ada berapa kekuatan? Dua. Apa dan apa? Siapa dan siapa? Ayo cepat. Tuhan dan iblis. Nah, masalahnya, kalau sampai Tuhan kita does nothing, berarti siapa yang do something? Lo jawab, iblis. Karena cuma ada satu di antara dua. Gak main-main. Maka sejak hari ini, kalau saudara tahu dan melihat ada kejahatan, ada perbuatan iblis, berarti yang salah siapa? Beliau jawab, berarti yang salah siapa? Kita, gereja. Maka itu Tuhan gak bisa buat apa-apa. Berarti iblis yang buat. Ngeri sekali. Sejak hari itu, dulu saya selalu ada apa-apa menyalahkan iblis. Iblis sih, setan sih, kan gitu bukan? Ternyata iblis tidak bisa bekerja kalau Tuhan yang bekerja. Ya. Amin. Ya. Tapi ketika Tuhan does nothing, Tuhan gak buat apa-apa, maka siapa yang bergerak? His counsel. Bagus. Yeremia 23:18. Inggrisnya dulu. Karena ada kata counsel, saya mencoba bahasa Inggris. Ini bagus. Yeremia 23:18. Tadi Bu Lindi baca Surley, itu terjemahan apa yang Amos? Amplified. Okay. For who has stood in the counsel of the Lord to see and to hear His word? Who has paid attention to His word and obey? Counsel. Saudara tinggal di Amerika, istilah counsel ada nggak ya? Ada ya? Oke. City Council. Nah, City Council. Mendengar kata council, mikir apa di benak saudara? Council. Apa? Pemerintahan. Ayo, yang ini orang Amerika cepat. Mendengar kata council, saudara dengar langsung mikir apa? Ayolah, kayak nggak perlu urusan dengan council aja. Jangan-jangan orang gelap semua ini. Maaf. Tapi tanya council itu apa nggak jawab? Aduh, bener. Nah, maaf ya, apa sudah diam aja sampai jengkel saya. Penasehat, pertimbangan, apalagi Adil, pengadilan. pengadilan, bukan. Council bukan pengadilan. Ayolah orang yang dari Amerika. Apa yang kuat? Pengacara. Oke. Pokoknya sebutnya. Mendengar kata counsel itu mikir apa di benak saudara? Dewan. Apa? Dewan. Tidak apa-apa bilang apa tadi di belakang? Pengadilan. Konselnya. Gini loh saudara, aduh ini kayak pernah di Amerika jauh orang. Saya ini bukan orang Amerika, saya ini orang Papua, tapi ngerti, maaf. Majelis. Bukan. Mendengar kata konsol, saya langsung mikir, ada orang-orang di situ yang bisa menyelesaikan masalah. Lu kan begitu konsol itu. Maaf, bisa aja nggak pernah ke konsol semua. Lu serius nggak mendengar kata konsol? Artinya semua masalah bukan beres di situ, karena ada orang yang ngurusin. Lu ya atau tidak? Pertama saya belajar ayat ini, saya pikir His counsel itu para malaikat. Ternyata bukan.
Bahasa Indonesia tolong, masih ada 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Sebelum sampai ke konsel, dari siapa konsel dapat otoritas keputusannya? Ayo orang Amerika. Iya, pemerintah yang mana ini Amerika? Jangan bilang pemerintah saja, salah. Mayor, jangan terlalu presiden dulu kejauhan. Mayor. Oke. Nah, sebelum dari mayor ada siapa? Governor. Sebelum governor ada siapa? Senator. Sampai kepada federal. Berarti ya. Nah, jadi saudara dan saya sebagai gerejanya adalah konsel kerajaan surga di dunia. Sehingga kalau ada tetangga saudara, ada manusia di sekitar saudara punya masalah, mereka harusnya ke kita. Lo ketawa, belum pulang Indonesia sana, enak aja. Harusnya ke kita, betul? Ini luar biasa. Nah, siapa yang waktu masih kecil orang tuanya pakai bahasa Belanda? Ada nggak? Satu, ada, betul ya? Dua, di belakang. Pak Ferry di rumah dulu bahasa Belanda, bahasa Manado. Ini Pak Bangga. Apa? Oke. Dalam bahasa Belanda dulu, ya saya masih kecil, saya masih ingat. Bahasa Belanda gereja jemaat. Ya, kalau gereja itu kerek. Tapi jemaat itu gemeente. Itu bahasa Belandanya. Nah, kata gemeente waktu Belanda baru meninggalkan Indonesia, jadi sampai tahun 70-an masih orang ngomong ini. Begitu ada masalah surat penduduk, ada masalah hukum, masalah perlu ini, perlu itu, masalah perlu itu, nah gemeente, pergi ke gemeente. Nah, gemeente itu kantor kota Madya. Nah, ternyata dalam bahasa Belanda, kantor kota Madya itu jemaat untuk memutuskan masalah. Hebat sekali. Maka itu saya keras berkata kepada gereja, dengar, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka yang harus dihukum berat adalah orang Kristen yang terdekat dengan rumah korban. Kenapa? Karena nggak berbuat apa-apa. Karena selama hidup orang ini nggak tahu kalau sebelah rumahnya ada konsel. Ngerti nggak? Nggak main-main. 22. Ya Indonesia dulu dan bahasa Inggris. Maka itu saudara kita mengerti firman. Bahwa ternyata banyak manusia tidak butuh Tuhan sukses. Tapi Tuhan tanpa gerejanya he does nothing. Ngeri. Siapa kita? Ya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah, his council, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkah yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Maaf. Tapi semua pengkhotbah, semua pendeta, semua Tuhan harus tahu ayat ini. Yeremia 23:22. Catat. Satu-satunya tanda dan bukti hamba Tuhan dan pengkhotbah itu selalu hadir dalam persidangan Dewan Musyawarah Ilahi. Cuma satu ini buktinya. Kalau dia menyampaikan firman, orang berubah dan bertobat. Amin. Kalau cuma asal suka guyonan saja banyak. Maaf saya berkata. Betul? Banyak pendetanya bisa ngelawak dan diundang kiri kanan. Maaf saya. Seorang pernah dengar saya bisa ngelucu juga kalau khotbah. Loh, kok tawa? Nggak enak Pak Gembala. Lucu ketawa dulu. Loh serius, tapi bukan itu. Amin. Maaf. Saya ulangi lagi, Yeremia 23:22 adalah satu-satunya tanda bahwa pengkhotbah hamba Tuhan
mana pendeta itu selalu hadir dalam dewan musyawarah surga. Amin. Berarti dia mendengarkan keputusan. Ya. Di konsel itu apa? Maka itu saya tanya tadi, sebelum konsel saudara jawab mayor, sebelum mayor saudara governor, sebelum governor saudara senator, dan seterusnya. Jadi konsel itu menerima mandat dari yang paling tinggi. Ya. Amin. Ya. Bahasa Inggrisnya lihat ayat 22 ini. If they had really stood in my counsel. Jadi lagi sekali saya dulu mikirin ini malaikat, ternyata bukan. Kita gereja. If they had really stood in my counsel, they would have enable my people to hear my words and would have turned them back from their evil ways and their evil deeds. Ini satu-satunya tanda yang kita khotbahkan datang dari siapa? Maaf, cukup banyak hamba Tuhan judul khotbahnya sudah diatur. Ada yang punya 52 judul khotbah. Jadi satu minggu saya untuk tahun depan balik lagi. Maaf saya Pak. Ada banyak pendeta keliling. Khotbahnya sudah yaitu. Loh kenapa kok hilang rekamannya? Kenapa? Ya cepetan saya tunggu. Makanya gimana agak putus dong. Ini penting direkam. Ayo mana chargernya? Cepetan. Ada? Siapa namamu? Handoko. Handok. Orang Jawa kan? Han. Surabaya. Dipanggil Han atau Dok? Karena saya punya teman berapa Handok, aku panggil Dok. Sorry, panggilnya apa Han? Oh Han. Nah, Handok. dok aja kalau nggak salah ini Hani soalnya. Dok aja. Oh Hani. Ya, lain lain. Yang mana baterainya? Loh jangan, nggak ada charger. Loh, kok nggak apa-apa? Nggak bawa. Aduh, pakai apa itu? Yang apa? Yang BlackBerry atau? Oh, ada di atas. Oh ada di atas juga, direkam juga di atas. Kita rekam suara. Suara. Oh suara saja. Aduh sayang Han, kamu nggak bawa lagi gimana? Masih ada iOS ya? Lah mana kamu besok ini kaget aku Han. iOS ya. Kapan lagi Abdul Sabakri? Loh, Abdul Sabakri. Mas ya. Apa ini gimana jemaat ini? Wih, apa ini kencing sekali tertawa. Wah, berarti aku yang berusaha berarti bukan Ahok ini. Oh, Masya Allah ya. Oke, cepat-cepat sudah baterai nggak cepat habis ini ya. Oke ya. Jadi ini luar biasa. Maaf. Ketika banyak pendeta khotbah sudah teratur, maaf. Maka itu salah satu sebab saya itu nggak pernah bisa pakai PowerPoint, saudara. Maaf, saya nggak bisa khotbah dengan yang sudah tertulis apa nggak bisa. Maaf, ada banyak pendeta keliling kemana-mana khotbahnya tinggal pakai PowerPoint aja. Sudah nggak mau berdoa, nggak perlu bergumul lagi. Maaf. Walaupun yang disampaikan adalah Alkitab dan Firman Tuhan, tapi beda kalau hamba Tuhan itu hadir in His counsel. If they had really stood in my counsel, they would have enabled my people to hear my words and would have turned them back from their evil ways and their evil deeds. Bagaimana khotbah-khotbah kita merubah hidup orang atau tidak? Ini yang Koden maksud. Kenapa berapa yang lalu Koden ngomong? Kami bersyukur ada Ping-Ping bisa ngantar. Ya, makasih ya. Tepuk tangan buat Ping-Ping. Ya itu salah satu alasan. Saudara hebat sekali. Betul? 23. 23 masih Yeremia 29. 23. Inggrisnya dulu. Am I a God who is only near? This is the Lord's declaration. Kembali. And not a God who is far away. Jadi dari jauh juga dia tetap Tuhan nanti bisa berurusan dengan kita. Nah, kalau dengan anak-anak muda, saya ngajar ayat ini teleconference namanya. Oh nggak amin.
Kan dari jauh juga Tuhan itu. Sekarang coba pakai Skype kok. Masa Tuhan nggak bisa? Ngerti? Jadi nggak ada alasan. Maka itu nggak ada alasan kita jauh dari Tuhan. Nggak ada. Jauh dekat dia tetap Tuhan kita. Amin. Dalam kesibukan kita seperti apa, dia tetap mau bicara kepada kita. Untuk mengerti ini. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Saya ingin tanya dulu judul di Alkitab saudara. Itu apa judulnya? Karena ada yang salah. Ya, di PowerPoint nggak ada judulnya. Coba Alkitab saudara, judulnya apa? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, semua betul, coba lihat Alkitab saudara. Saya nggak mau cuma Martin aja, ya. Ayo, yang lain. Betul Alkitab saudara, coba buka. Kemarin gua Alkitab. Jadi handphone tuh, itu mobilnya tuh apa? Apa sih itu? Lu lihat mobilnya mana, di isinya nggak sih? Judulnya sama. Awas itu terus pornografi semua di situ. Awas ya. Ayo cepat lihat Alkitab saudara apa, di mobil saudara, di handphone saudara apa? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, itu salah. Hmm. Kalau saudara baca sampai ayat 20 sekian, nggak ada satupun doa. Jadi yang memberi judul salah. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ternyata bukan doa. Dia appeal. Dia naik banding. Coba saya baca terus ya, cepat ya. Coba. Lalu berkatalah orang-orang itu dari situ. Siapa orang-orang itu? Yahweh Tuhan dengan dua malaikatnya. Kalau saudara baca dari ayat 1 ya. Berkatalah dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Terus, ayo cepat. Berpikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terus, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berserta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Terus sesudah itu, sesudah apa? Sesudah berpikir sejenak tadi, berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya, ini Papa ngomong pada Abraham. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini yang tadi saya doakan sebelum dengar firman. 96 3 kota dan 16 negara berseru ke surga tentang Ahok. Tuhan gak akan diam. Aku mau turun untuk ngecek laporan-laporan orang-orang itu. Lagi sekali saudara, belum pernah ada kisah seperti Ahok. Bukan cuma Indonesia yang sibuk, bangsa-bangsa sibuk, negara-negara sibuk. Belum betul tidak? Banyak nggak orang-orang asing bukan Indonesia ikut sibuk? Kan luar biasa. Tadi ini saya baca yang tentang Yusuf Kala di Oxford, ada orang Inggris, orang UK yang nulis, yang membongkar sejak tahun 68 apa pernah dibuat oleh JK. Saya sampai kaget baca tadi. Bukan orang Indonesia. Jadi laporan manusia sedunia sudah sampai ke surga. Aku mau turun untuk melihat. Betul tidak? Dan hari ini kita di New Jersey lapor juga. Minggu lalu di villa, berapa ribu ya kira hadir itu? 1000 lebih ya. 1000 lebih. Ayami. Masa Tuhan enggak tergerak sama sekali, keterlaluan. Betul? Jadi Papa selalu memutuskan keadilan dengan adil karena dia adil. Amin. Begitu apa yang kita laporkan dia akan turun. Terus ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Ayo kira-kira ngapain? Sudah ke sana itu menghadap ke Sodom. Terus tiba-tiba Abraham begini. Ngapain? Loh. Kurang ajar nggak? Loh, kurang ajar nggak Abraham? Mencegat Tuhan. Ini luar biasa.
Nah ini diterjemahkan doa syafaat. Padahal nggak ada doa. Terus ayat 23. Abraham tetap berdiri. Terus 23 ayo cepat. Abraham datang mendekat dan berkata, bukan berdoa, berkata. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Terus, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jadi begini, Abraham itu mikir, kan terpisah. Lot pisah dengan umnya, ya. Lot ke arah Sodom, Abraham tetap di Kanaan. Nah, Abraham itu mikir, mungkin sekian tahun. Lot berapa orang jumlah satu keluarga? Cepat. Soal minggu. Berapa anggota keluarga Lot? 5. Salah. Jangan diurut, awas diurut, nggak mau. Berapa? 4. Dia, istrinya dan 2 anak. Anak cewek atau cowok? Cewek. Nah, ini bapak nggak bisa ngajar anak. Anaknya pacaran melulu, betul? Nah, kita belum begitu. Ganti pacar. Sodom itu negeri rusak. Homoseks lesbian luar biasa. Nah, ini pikiran Om Abraham. Mungkin sekian tahun ponakanku itu bisa menangkan 46 orang. Maka itu dia ngitungnya 50. Nah, omnya kan gak pernah mengunjungi ponakan ini, jadi gak tahu. Cuma kira-kira. Terus ada 25. Ayo. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Selalu adil. Adil. Banyak gereja, banyak gembala, banyak pendeta tidak adil. Ya atau tidak, jawab-jawab. Di dalam gereja KKN-nya lebih ngeri daripada di pemerintahan. Yang kerabatnya, yang saudaranya terus kasih kedudukan macam-macam. Di Indonesia ini bukan rahasia lagi. Cabang-cabang yang kaya-kaya kasih kemenakannya, sepupunya. Ya atau tidak, coba jawab. Yang susah-susah kasih orang lain. Enggak adil. Yahweh berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena yang 50. Tapi Om ini mikir, lihat ayat 27. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Yahweh, walaupun aku debu dan abu. Terus, sekiranya kurang 50 orang, kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 orang benar di sana. Abraham mikir lagi, ponakan itu duniawi, pasti nggak sampai 45 orang. Jadi dia nggak menangkan 41 orang, kan tetap 4 atau kurangnya. Lanjut. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Yahweh Tuhan, sekiranya turun di 5 tuh 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Terus katanya, janganlah kiranya Yahweh murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Ayo, siapa yang pernah punya toko, ada pelanggan datang, nawarnya 1000, jengkel nggak? Jawab. Coba jawab, jengkel nggak? Saya akan mesti cari toko lain. Cek sebelah, toko sebelah. Itu film Kristen loh, cek toko sebelah itu film Kristen atau yang buat. Saudara, Papa meladeni Abraham. Terus 30 katanya lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Yahweh, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 20 itu. Lanjut terus. Katanya lagi, janganlah kiranya Yahweh murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena 10. Sabar nggak Bapak kita? Sabar. Sabar.
diladeni. Ini yang saya katakan. Saya ulangi lagi, nggak ada doa kok di sini. Kenapa judulnya doa syafaat Abraham? Salah. Ini appeal, naik banding. Makanya kalau saudara dengar doa saya tadi, saya nggak pernah doa minta-minta, enggak. Saya menunjukkan fakta. Terus, lalu Papa sudah ngitung, nggak sampai 10 orang. Karena sejak Lot masuk ke sana, nggak bertambah. Karena mereka tidak bersaksi. Lalu pergilah Yahweh setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham tempat tinggalnya. Pasti saya tambahkan dengan sedih. Karena negeri itu dihukum. Karena Lot tidak jadi orang Kristen yang benar. Tapi yang luar biasa, ini lihat kenapa? Pak kamu ikut ke sini, yang cucu saya dari New York itu. Ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Baterai. Udah mati? Oh ya, tes. Mati lagi? Udah matiin dulu. Matiin dulu. Jangan. Mati dulu. Langsung mati. Sabar ya, sabar. Han, baterainya masih ada kan? Tumbang tangannya, minta mujizat. Oh, bunyi sudah. Oke, lanjut ya. Ayo semuanya lanjut. Kenapa Bapak Gembala? Tertawa. Kenapa? Hanya tahu tinggal yang tahu. Loh. Oke, dengar ya. Lalu pergilah ya. Karena dia sudah ngitung nggak sampai 10 orang. Tapi nanti kalau sudah pulang di pasal 19, ya setelah selesai ini nggak ada doa, di sini nggak ada doa loh. Abraham diskusi naik banding. Terus di pasal 19 begini, Lot berkata kepada malaikatnya, Tuanku, rasanya nggak sanggup kalau kami berempat harus lari ke bukit itu kan, maka cepat ke bukit sana cepat. Karena mau dihukum, masih ingat ya kisah itu? Nggak sanggup, karena 3 ini cewek. Mungkin aku sanggup kalau aku lari sendirian. Malaikat tanya ke surga. Ternyata Papa, Lot bilang gini, di depan itu ada kampung kecil. Ayo siapa tahu namanya apa yuk? Soar. Ini nggak pernah cari, tapi gimana sih orang-orang ini? Soar, kota kecil itu. Begini akhirnya firman Tuhan. Maka Soar tidak jadi dihukum karena Lot dan keluarganya ada di situ. Nah itu buat saya nangis. Berarti Soar termasuk hukuman tidak? Ayo termasuk dihukum tidak? Termasuk. Karena ada Lot. Luar biasa. Kemarin kami dari Lancaster nonton dengan Pak Pendeta Benny, Chris Bianto ya, nonton Jonah, Yunus. Masih ingat kisah Yunus sama? Yunus itu bukan nabi tidak taat, tapi nabi kurang ajar. Loh kenapa kurang ajar? Dia tuh nggak mau ke Niniwe karena dia kenal Papa di surga itu hatinya luar biasa. Kalau ada orang nangis, pasti hati Tuhan itu leleh, atau kota leleh ya, berubah, nggak menghukum lagi. Nah Yunus tuh nggak mau Niniwe itu nggak dihukum, karena keluarganya pernah dibunuh waktu Niniwe nyerang Yerusalem. Ngerti? Maka itu Yunus bilang enggak, aku mau mati, mereka mati. Nah pertanyaan saya, kalau Yunus akhirnya dipaksa, ya lihat ikannya itu yang makan Yunus nggak pakai GPS loh, dia tahu Niniwe sebelah mana, terus muntahnya ke sana. Nah saya tanya kepada saudara, percaya nggak bahwa ikan itu punya nama? Cepetan jawab. Yakin nggak ikan itu punya nama? Lu cepat mikir, ini aja mikir kok. Yakin tidak? Oke, kenapa saudara yakin ikan itu punya nama? Nah itu nggak pernah teliti baca Alkitab sih ya. Bayangkan kalau Tuhan panggil, hai ikan besar, datanglah ke kapal itu. Ada berapa juta ikan besar di laut? Betul tidak? Terus kalau datang semua, Yunus dikikili, tau kata dikikili? Semana dunia apa itu? Makan dikit-dikit dulu, Pak. Kan rebutan ikannya banyak. Nah, percaya ikannya pasti bukan Ferry namanya.
dan juga bukan Bambang dan juga bukan Handoko, nggak tahu siapa namanya. Maka itu yang datang cuma satu, betul? Ya. Nah, itu luar biasa. Nah hebatnya itu, akhirnya Yunus menemukan khotbah 40 hari dari sekian akan begini. Nah pertanyaan saya dengar ini, orang kayak Yunus nggak rela Niniwe bertobat, khotbahnya setengah hati atau sepenuh hati? Setengah hati. Ayo cepat, setengah hati atau sepenuh hati? Setengah hati. Setengah hati. Kan cuma bisik-bisik, bertobat kamu 40 hari lagi mati kamu. Nah itu yang saya belajar dengan yang khotbah setengah hati aja satu negeri bertobat kok. Wah. Lo betul tidak? Lot ini kan setengah hati juga Kristennya, nanggung-nanggung. Tapi ada satu kota kecil diselamatkan. Ya. Apalagi kalau ada orang benar. Amin. Mesti ngerti ini, apalagi kalau ada orang benar, saudara. Dan kurang ajarnya Yunus sudah setelah dia khotbah, dia keluar dari kota Niniwe, cari tempat agak tinggi. Nanti baca pasal 4, saya nggak ada waktu. Tanpa dia bilang gini, mudah-mudahan Tuhan menghukum, maka itu aku tunggu di sini. Kurang ajarin orang. Sudah khotbah masih harapan dihukum. Kurang ajar nggak Nabi satu ini. Tapi Tuhan sabarnya luar biasa. Amin. Ya. Ngerti? Maka itu kalau doa jangan cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong, nanti saya ada dua. Tuhan kebeberkan tahu. Tahu kebeberkan gitu. Tuhan tuh penuh kuping dengan teriakan-teriakan para pendoa syafaat yang cuma Tuhan nggak bisa, Tuhan kayak rambu. Itu doa yang ngaco itu. Tuhan itu mau kalau kita doa itu kerjasama, goblok. Amin. Amin. Saya cuma bentak-bentak, munjuk-munjuk. Wih, kurang aja. Untung Tuhan gak kasih hubungan kayak saya gitu. Nah, saya ini kalau lihat orang doa syafaat, wow, Tuhan, wah Tuhan selamatin, wah, sampai orang terakhir keluar semua. 2 jam serak semua. Begitu pemimpinnya berkata, dalam nama Yesus, amin. Terus masing-masing urusan kaki terus diurut-urut gini. Udah baru sambil urut-urut kaki itu tanya, habis ini kita makan di mana? Kok ngajar? Kan begitu bukan yang aku. Terus 2 bulan kemudian kumpul lagi. Terjadi sesuatu nggak di sana? Kamu dengar kabar di sana tuh terjadi sesuatu nggak? Kurang ajar nggak orang kayak begitu? Ya. Maksudnya apa? Ngecek yang disuruh sudah ngerjain sesuatu belum di sana? Loh iya kok tidak cepat jawab? Ya. Itu pendoa itu kurang ajar. Cuma bentak-bentak Tuhan, tunjuk-tunjuk Tuhan, tapi nggak pernah kerja. Ya. Jahat, saudara. Dengar ini baik-baik. Sayang waktunya. Kalau saudara baca Keluaran 32, bagaimana Musa naik banding. Oke, sedikit aja saya buka ini. Inilah his counsel. Inilah bukti. Jadi Abraham ini anggota Dewan Musyawarah Surga. Betul nggak? Maka itu berunding. Nah Tuhan memutuskan sekarang. Cepetan. Keluaran 32. Mulai 8. Nah Bapak ya, sekali-sekali sampai malam. Ping, tahan Ping. Besok kamu kerja pagi nggak? Libur. Libur, oke. Pasti gajimu double besok. Udah. Segera, Will kamu besok masuk jam 11 dong. Ini anak saya mau kerja, jadi masih ada waktu. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Masih ingat kisah ini? Waktu Israel ngapain cepat? Loh masa lupa? Yang ngerti tanya ada apa ini? Bukan. Waktu Israel buat patung. Oh iya. Anak sapi. Tuhan tersinggung. Mungkin kalau sapi tua dia gak mikir, ini anak sapi, kan kurang ajar. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu, anak sapi yang dicor, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Israel, inilah dewamu, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Terus 9, ayo cepat. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Terus, oleh sebab itu saya suka firman. Perhatikan. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku
supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Coba perhatikan. Ada unsur apa di hati Tuhan dengan berkata kepada Musa, oleh sebab itu biarkanlah aku cepat mati. Bukan. Salah kalau memang gimana? Merintah, minta. Bukan. Nah, apakah keliru? Yang maha besar, yang maha kudus, the Almighty One, ask permission to a man. Musa punya dosa nggak? Punya. Syok saya. Hah? Engkau minta izin. Oleh sebab itu biarkan aku. Bahasa Inggrisnya tolong. Apa itu? Bahasa Inggrisnya. Now leave me alone. Bukan punya Elvis yang awas. Now leave me alone, so that my anger can burn against them. Jadi arti kata now leave me alone, arti Tuhan merasa terganggu nggak kalau ada Musa? Gila nggak ini? Lu coba. Tuhan terganggu kalau ada Musa. Artinya begini. Sama seperti Abraham tadi. Kalau saudara baca pelan-pelan ayat 16-nya di Kejadian 18. Seandainya Yahweh Tuhan tidak berunding dengan Abraham, dia langsung berangkat Sodom Gomora menghukum. Kuasanya akan turun nggak? Derajatnya turun tidak? Ayo coba jawab. Enggak. Sama sekali. Dia Tuhan kok. Tapi kok dia bisa menghargai Abraham seperti itu? Karena Abraham itu his counsel. Berunding dulu baru memutus. Musa juga begitu. Oleh sebab itu Musa biarkan aku. Jangan dalamnya. Ini hebatnya. Sejak Bapa memanggil Musa menjadi penyelamat Israel, Bapa tetap respect kepada apa yang dikerjakan Musa. Maka itu dia minta izin. Kira-kira kalau Musa doanya kayak banyak pendeta, ya Tuhan jadilah kehendak. Selesai. Jadi apa ini? Selesai. Coba jawab. Selesai. Maka itu jangan cuma doa jadilah kehendakmu, nggak bisa. Kok jadilah kehendakmu terus? Kita harus tahu apa kehendaknya. Oke, kita tinggal dulu. 1 Yohanes 5:14. Kita harus tahu itu. Ya 1 Yohanes 5:14. Maka itu mulai hari ini kalau doa jangan cuma bentak-bentak, merintah-merintah, nyuruh-nyuruh. Betul nggak? Doa kita cuma isi 3 loh. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, minta, nyuruh. Ngapain tuh dilaporin? Dia tahu kok dilaporin lagi. Betul? Dan inilah keberanian apa? Percaya kita kepadanya. Apa yang kita buat berani? Yaitu baca bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut. Nah, begini pertanyaannya. Kalau begitu, menurut firman ini 1 Yohanes 5:14, kita ini doa dulu atau cari kehendaknya dulu? Ayo cepetan. Kami ini belum makan karena nasinya sudah habis tadi. Gak tahu yang salah masak, salah masak nasinya kurang atau gimana? Jadi kamu terima belum? Yohanes sudah makan belum? Oh belum juga. Jadi New York belum makan. Dari Philadelphia belum makan. Tapi dari Villa New York gemuk-gemuk nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi menurut ayat ini kita ini doa dulu, baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa cepetan. Nah, jadi cari kehendaknya dulu baru berdoa. Maka itu nggak bisa kalau doa jadilah kehendakmu. Tuhan pusing aku nyuruh kamu nyari kehendakku, kamu suruh aku lagi. Banyak salahnya kita. Maka itu kita berani. Amin. Kembali ke Keluaran 2:32. Berapa 9 atau 10 tadi? Saya lupa saya. 9 atau 10 tadi? 10 ya? Keluaran 32. Wih, seru. Oleh sebab itu Musa biarkanlah aku, now leave me alone. Wih, hebat. Keluaran 32. Lila, sabar dulu ya. Opa habis ini selesai.
ada ikan rica. Gila, tadi opa ngeliat ke belakang, nasinya habis. Ya sabar dulu ya. Mudah-mudahan ikannya bukan dihabisin tadi. Oh itu dia, habis juga. Ya udah kami makan di restoran sampai sini. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya apa? Murkaku bangkit dari mereka. Nah, dengarkan, jangan ribut. Nanti, jangan ribut. Dengerin ya. Ini penting. Kalau Musa berkata, lakukan apa yang Tuhan mau. Musa bersalah atau tidak? Jawab, Musa bersalah atau tidak? Tidak. Nah, di ayat ini saya belajar. Untung Musa bukan orang Indonesia. Apa hubungannya? Kalau Musa orang Indonesia, ini kan mumpung. Betul nggak? Mumpung dapat kesempatan aku. Loh, ya atau tidak? Musa kan tidak minta. Tawarannya nggak main-main loh. Kalau aku binasakan mereka, Israel habis di muka bumi, dengar, aku akan buat bangsa besar dari keturunan. Ayo, what a such privilege. Ngerti katanya? Ini kesempatan yang musuh. Maka itu, kenapa? Haji mumpung. Haji mumpung, betul, ini mumpung loh. Lo ngerti nggak saudara? Untung Musa bukan orang Indonesia. Nah, Ahok seperti itu. Semua pejabat di Indonesia mumpung. Semua anggaran APBD dibolak-balik. Maka itu kasusnya Haji Lulung sampai gempar dunia buat Indonesia. Masa US bisa miliaran? Itu sampai berarti selama itu, kebun-kebun bajingan semua. Lalu difoto ratusan SMA di Jakarta dikirimi alat fitness itu, sampai rusak semua. Kepala-kepala sekolah sampai bingung, kami tuh nggak minta Pak, tiba-tiba aja datang barang ini. Ayo, sejahat itu Indonesia itu. Ahok itu satu-satunya pejabat yang bisa membongkar 3 hal. Aduh, kau itu malu. 1, kalau saya nggak pernah dengar hari ini, ternyata kuburan-kuburan Islam yang di Karet Bifak, yang di Taman Kusir, Tanah Kusir di mana, itu yang di pinggir jalan itu kuburan kosong semua, nggak ada isinya. Coba dikasih batu nisan. Gila nggak ini? Ngerti nggak maksudnya? Jadi pekerja taman, penjaga kuburan, kalau orang kaya supaya nggak jauh-jauh masuk ke dalam, kuburnya di depan, itu kosong. Ahok yang bisa bongkar. Kedua, ini lebih gila lagi. Ternyata di DKI itu ada ribuan PNS fiktif. Ada namanya dan tiap bulan terima gaji, tapi nggak ada orangnya. Segila itu loh, maka itu mereka para bajingan bencinya pada Ahok ya gara-gara kebongkar. Nomor 3, catat. Di rumah sakit umum itu banyak tempat tidur fiktif, nggak ada pasiennya, tapi dibilang ada, supaya nanti orang kaya bisa dapat di situ. Hanya Ahok yang bisa bongkar. Pantas para koruptor itu marah. Bayangkan. Nggak bisa beli Hermes lagi, Pak. Itulah. Serius. Maka itu firman ini luar biasa. Ahok tidak menggunakan kesempatan mumpung jadi pejabat yang bisa korupsi seperti ini. Nanti sekarang ayat 11. Apa jawab Musa? Jangan main-main ayat 11. Lalu Musa bagaimana? Baca Musa bagaimana? Mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Kira-kira apa kata lain mencoba melunakkan hati? Baik-baikin. Oke, coba kata lain lagi. Merayu. Apalagi membujuk, menenangkan. Saudara belum baca semua. Saya tanya, Tuhan nurut Musa nggak? Kira-kira? Nurut. Nurut. Iya Pak, belum baca kok bisa tahu.
Sebelumnya. Padahal masih ada satu. Mana? Oh, banyak ini ke bawah. Hah. Langsung aja ya di siapa ya? Ayat 13. Ini loh. Oh, ayat 14 berarti, maaf. 14 sudah belum? Nah, itu dia. Dan Menyesal Tuhan. Wow. saya nangis. Kok bisa-bisanya dia begitu rendah hati Iya. mendengarin Musa. Jadi betul lah mesti kayak itu jadi he does nothing kalau konselnya tidak berurusan. Coba bahasa Inggrisnya, dan menyesal Yahweh karena malapetaka dan rencananya atas umatnya. Artinya, so the Lord changed Wow. his mind about the disaster. Coba bahasa Inggrisnya yang ayat 11 tadi. But Moses intercede. Nah ini artinya syafaat ya. Intercede with the Lord his God. Jadi mulai hari ini doa kita harus berubah. Enggak cuma teriak-teriak, enggak cuma bentak-bentak, tapi kerjasama. Amin. Oke? Coba kembali ke bahasa bahasa Inggris tetap sih. Lord, why does your anger burn against your people you brought out of the land of Egypt with great power and a strong hand? Jadi Musa itu naik banding. Kalau seorang ikuti peristiwa Ahok, di antara tim penasihat hukumnya ada satu yang termuda, namanya Roni Talapesi. Itu anak saya. Dan sering masuk di TV, cari Roni Talapesi. Kemarin dia sempat ketemu Pak Ahok di penjara. Itu anak yatim piatu. Nggak punya papa, nggak punya mama. Saya dapat dia waktu dia kelas 2 SMP di Manokwari. Dia nggak punya masa depan, dia nggak tahu masa depan jadi apa. Waktu Tuhan bicara kepada saya untuk ambil anak itu, saya pun nggak tahu mau jadi apa ini anak. Ternyata saya sekolahkan dia lulus SMP di Manokwari. Dia bilang, Pak boleh nggak SMS saya ke sekolah di Manado? Boleh. Karena saya tahu di Manokwari SMA-nya kurang bagus. Jadi saya sekolahkan di Manado. Lulus SMA, dia bilang, Pak saya akan masuk hukum. Kenapa? Karena saya mau jadi pembela rakyat Papua. Karena Papa tinggal di Papua. Dia kuliah di Atmajaya. Lulus. Sekarang sudah master hukum dari Gajah Mada. Nggak tahu bagaimana ceritanya dia bisa dipakai Ahok. Pak Ferry Bu ini bisa tanya Bu Vivi, ya kenal baik. Nah, 22 April lalu dia menikah. Saya berkati pernikahannya. Pak Ahok datang bersama Pak Jarod memberi sambutan. Aduh, waktu saya tentu saya nangis. Anak yatim piatu, Tuhan muliakan. Terus ada orang-orang yang kenal saya kirim foto. Karangan bunganya jadi Presiden Jokowi. Wow. Dari Kapolri, dari Jaksa Agung. Saya bilang, nak, bagaimana caramu sampai orang-orang besar itu semua mengerti kamu? Dia bilang, apa yang Papa ajarkan kepada saya lakukan. Saudara, ini luar biasa. Maka itu belajarlah hidup seperti Musa, seperti Abraham, sebab kita ini adalah His Council's members. Amin. Amen. Apa-apa Tuhan mau putuskan dengan kita. Apa? Terus masih bahasa Inggrisnya ayat 12. Jadi why should the Egyptians say? Kalau saya pakai bahasa bebas, hey, orang-orang Mesir, hai Egyptian, see how poor, how weak is the Lord. Kalau saya pakai bahasa bebas, lihat itu orang Mesir, Tuhan itu lemah, dia itu gak berdaya. Apa? He brought them out with an evil intent to kill them in the mountains and wipe them off the face of the earth. Jadi Musa itu ngomong, Tuhan, apa gak malu engkau kalau mau bunuh orang ini semuanya? Lalu orang Mesir ngomong apa? Lihat Tuhanmu gak mampu, Tuhan tuh kamu dibunuh semua di padang gurun ini. Saya kaget. Saudara kira-kira ya,
ini apa Metacan. Metacan Edison. Maksudnya gini, siapa pemimpin tertinggi di Metacan ini? Mayer bukan? Mayer ya? Oke. Seandainya ada yang dekat tuh, Handoko mati lagi HP muter. Enggak juga. Sorry nggak beritahu kamu. Kabeh baterai. Kenapa banyak anak saya ngerekam juga ini saya di video ya. Lanjut. Seandainya ada di antara saudara jemaat, ini MBC juga ya, MBC di New Jersey, ini dekat dengan Mayer Methuselah. Siapa nama Mayer ini? Nggak tahu nggak disingkat tahu Mayer ini siapa? Siapa? Ahok. Siapa yang ngomong? Oke, misalnya saudara dekat dengan Mayer Methuselah, marah Mayer karena misalnya itu jembatan Verasano masuk sini bukan? Enggak ya? Oke, misalnya di Metacan ada proyek jembatan, ya baru dibangun, belum diresmikan, mobil satu lewat ambruk jembatan itu. Terus marah-marah Mayer ini, mana itu kontraktornya? Kurang ajar dulu. Ada yang dekati Mayer, ditepuk-tepuk bunda, sabar dulu ya, sabar dulu. Nggak usah ribut-ribut. Berani? Ngerti contohnya? Udah cepat tanya, berani nggak? Enggak, walaupun teman dekat, tapi Musa berani. Wih, saya kagum. Turn from your great anger. Ada New King James atau King James enggak? Ternyata kata turn di terjemahan yang lain. Repent, oh God. Berarti Tuhan suruh bertobat. Repent. Ada terjemahan itu? Oh itu enggak ada malah ya? Ada ya? Mana dia? Oh iya, sorry. Turn from thy fierce wrath and repent of this evil against thy people. Menurut saudara Musa kurang ajar nggak menurut Tuhan bertobat? Lu coba. Ini kurang ajar. Tapi yang saya kagum Tuhan dengar. Terus ayat 13. Remember. Ingatlah bahasa Indonesia. Berarti Tuhan Musa anggap Tuhan sudah pikun. Betul? Ingat, remember. Abraham, Isaac, and Israel, thy servant, dan semua. Jadi mulai hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Saya tahu suruh pulang ini. Maaf. Oke? Jadi mulai hari ini mau berubah dalam hidup kita. Amen. Loh, kok hilang? Saya tadi baca tulisan Ahok di bawah sini mana? Oh itu dia. Save Ahok tadi kan di sini toh, bukan kita. Mau berubah mulai hari ini? Amen. Senang jadi his councilnya, member. Sungguh dia harus putusan suatu lewat kita. Oh, Bu Gembala ngerekam juga. Handoko, selamat kamu. Ada rekaman. Kamu gak jadi dihukum hari ini. Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Amin. Puji Tuhan.